Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Ibu Fatma dalam pembelajaran bahasa Indonesia membahas materi teks berita. KD-nya 4.1 menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah siswa mampu menyimpulkan, memberi tanggapan, dan menyampaikan isi teks berita. 2. Siswa mampu mengetahui struktur dan kebahasaan teks berita. 3. Siswa mampu menyusun teks berita. 4. Siswa mampu menyunting teks berita. Materi pembelajaran kita kali ini, yang pertama, A. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. 1. Simpulan isi berita. 2. Tanggapan terhadap berita. 3. Penyampaian berita. B. Struktur dan kebahasaan teks berita. C. Penyusunan teks berita. A. Simpulan isi berita. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita. 1. Mendengarkan atau membaca teks berita. B. Mencatat unsur-unsur berita 5W plus 1H. C. Membuat simpulan. D. Menyimpulkan isi berita dalam bentuk paragraf. Dua. Tanggapan terhadap berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lainnya. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan yang logis. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat. Contoh tanggapan terhadap berita. A. Isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas. Bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio. 3. Penyampaian berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kamu tidak perlu menghafal semua isi berita tersebut. Kamu cukup memahami unsur-unsur berita dan menceritakan kembali dengan bahasa kamu sendiri. B. Struktur dan kebahasaan teks berita. Yang pertama ada judul berita, yang kedua ada teras berita, itu paling penting. Yang ketiga tubuh berita, isinya penting, informasi tambahan, atau ekor berita kurang penting. Tetapi dalam membuat teks berita, kalian harus memperhatikan struktur teks berita dan unsur teks berita, yaitu 5W plus 1H.
Pembahasan teks berita. A. Penggunaan verba transitif dan pewarta. 1. Verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Contohnya, Andi bermain bola. Bola tersebut merupakan objek. Verba pewarta. Verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Teguh selaku ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar terhadap kebudayaan tradisional. B. Penggunaan bahasa yang bersifat standar baku. Maksud baku adalah bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. C. Penggunaan kalimat langsung. Ciri kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. D. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Konjungsi yang digunakan biasanya konjungsi temporal seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. 3. Penyusunan teks berita. Langkah menyusun teks berita. Yang pertama adalah memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. 2. Mengumpulkan informasi yang mendukung. 3. Menyusun berita. 4. Menentukan judul. Judul harus sesuai dengan isi berita. Kemudian ada penyuntingan berita. A. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta. B. Kelengkapan isi berdasarkan 5W plus 1H. Terima kasih. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Semoga video hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.